mencontohkan tidur mulai jam 9 sampai bangun jam 3, sementara versinya, anggap ya versi keilmuan, ilmiah, modern sekarang adalah 8 sampai 9 jam, usia 12 sampai 18 tahun itu harus terpenuhi, maka ada kekurangan 2 sampai 3 jam. Bagaimana cara kita memenuhinya? Karena kita mau mengikuti versi Rasulullah, kita nggak mengikuti versinya barat, ilmuwan barat, walaupun ya mau tidak mau kadang ikut-ikut juga gitu kan, susah bangun kan gitu, apalagi kesiangan itu udah ngikut gitu kan. Saya juga termasuk salah satunya gitu, kesiangan gitu misalnya ya, mau tahajud kesiangan, yang ada langsung 12 subuh misalnya, contoh. Jangan ya, ada yang kayak gitu. Enggak ya, kalau musrifnya kesiangan gimana santrinya? Wassalam semua nanti kan, repot kan urusannya. Oke. Jadi apa hubungannya kesehatan hati dengan pola tidur? Ternyata ada hubungan. Ketika Rasulullah bangun jam 3 pagi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tahajud. Sekarang mari kita lihat, tahajud itu manfaatnya apa? Ini lupakan dulu pahala dan sebagainya, ke arah surga. Ya. Apa manfaat dari tahajud? Manfaat dari tahajud salah satunya adalah untuk menekan dan menahan emosi. Orang yang rajin tahajud seharusnya, idealnya, garis bawahi ya, seharusnya dia akan lebih mudah menahan emosi. Apa ini menahan emosi? Berarti psikologis, mental, betul ya? Sehingga apa? Masuk ke dalam ranah menjaga kesehatan hati. Ketika kesehatan hati kita sudah lebih baik, maka efeknya atau outputnya itu akan berimbas pada baik buruknya perilaku seseorang. Jadi kalau masih ada santri yang bermasalah, atau musrif yang bermasalah, atau mungkin ustadz sendiri yang bermasalah, wasan yang bermasalah, mari kita lihat runtutan-runtutan itu. Walaupun kita tidak boleh langsung ngejudge, oh dia nggak pernah tahajud misalnya gitu. Ya, lu tahu dari mana dia nggak pernah tahajud? Jangan tahajudnya dia udah sampai hitam ini nggak kan melebihi kita gitu. Tapi intinya mari kita runtut gitu bersama ya. Jadi ketika menjaga kesehatan hati ini kita peroleh, efek yang jelas adalah baik buruknya perilaku seseorang, akhlak, betul ya. Jadi efek hasil akhirnya dari 4 ini adalah akhlak. Maka kalau kita bisa mendapatkan makanan yang halal, thayyib, penuh gizi, pola tidur yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, kemudian kita menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan hati, maka outputnya adalah akhlak yang baik. Itu secara ideal. Tetapi memang dalam perjalanannya kita sebagai manusia itu banyak lika-likunya. Belum tentu kita bisa menjaga kesehatan hati seterusnya, belum tentu. Tapi sebelum masuk situ saya mau cerita tentang pisang. Ada yang tahu pisang? Pisang tahu semua ya? Nah, kenapa saya cantumkan pisang di sini? Tadi perasaan bahasannya pola tidur, kok tiba-tiba bahas pisang. Saya ingin mencontohkan pisang ini adalah salah satu buah atau menu makanan yang paling gampang kita peroleh, betul ya? Gak perlu pakai musim kayak mangga, musim durian, gak butuh gitu. Selalu ada dia, kapanpun musim, mau hujan, mau kering, ada terus. Pohonnya kesebar di mana-mana, dan bahkan pohonnya sampai kita sebel juga melihat berantakan misalnya gitu. Mau diapain juga menunya juga gampang, mau dibikin goreng boleh, dimakan gitu aja boleh, mau dibikin keren-keren ala kekinian juga bisa. Intinya serba bisa lah bisa. Dan yang saya mau bahas di sini adalah satu buah pisang saja itu bisa memenuhi makanan darurat bagi para atlet. Jadi pisang ini sebetulnya makanan darurat para atlet. Betul ya dok ya, kalau saya tidak salah itu makanan darurat para atlet. Jadi kalau atlet tuh nggak sempat memenuhi energinya ketika mau bertanding, kasih pisang. Gitu. Pisang itu apalagi kayak orang lari itu bisa terpenuhi langsung kalau energinya dia. Jadi dia harus punya energi. Kemudian pisang ini mengandung senyawa triptofan namanya, nggak usah dibahas IPA senyawa triptofan, nanti kita kuliah kimia pusing juga gitu kan, yang nantinya diolah menjadi serotonin. Nah saya bahas sedikit lah serotonin walaupun nggak panjang-panjang, nanti kita pusing juga gitu kan. Nah serotoninnya apa? Serotonin
serotonin ini adalah salah satu hormon kebahagiaan yang berada di dalam tubuh kita. Jadi dalam tubuh manusia itu ada 4 hormon kebahagiaan, dan kalau kita bisa memenuhi 4 hormon kebahagiaan ini, insya Allah hati kita riang gembira. Kalau versinya orang Nasrani itu apa ayatnya itu? Amsal kalau nggak salah. Hati yang riang gembira adalah obat kalau nggak salah gitu ya. Itu versinya orang Nasrani. Hati riang gembira itu adalah obat. Nah dia biasanya bawanya itu tuh ke situ. Kalau ada orang sakit, nah dibikin gembira. Ini biasanya sering ditemui kalau di penyakit-penyakit yang sudah interval mau meninggal gitu ya, bisa kayak cancer atau kayak berat-berat kayak gitu. Biasanya nanti datang komunitas apa atau pendeta atau mana kayak gitu-gitu, mereka selalu bilang gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas itu, tetapi saya ingin membahas apa? Kekurangan hormon serotonin akan mempengaruhi suasana hati, mood. Nanti kita akan bahas mood ya, nanti masih belakang jauh. Ketika mood berfluktuatif, imun tubuh akan menurun. Jadi kekebalan tubuh kita akan menurun. Ketika kekebalan tubuh kita menurun, maka hasilnya adalah mudah terserang penyakit. Makanya kemarin waktu pandemi suruh minum jamu-jamuan gitu ya, yang katanya nanti bisa membuat imun kita semakin membaik gitu, atau jaga tubuh dari makanan seperti ini yang bisa menambah imun segala macam. Salah satu yang perlu kita tambahkan agar imun kita bisa meningkat adalah kandungan serotonin. Kurangnya kandungan serotonin dapat memicu depresi. Jadi Ustadz, antum semua, kita mungkin selama ini tidak menyadari, satu buah pisang saja itu bisa mempengaruhi konsumsi bahkan kerja tubuh kita. Dan kalau kekurangan kandungan tertentu dalam pisang itu bisa memicu depresi. Mungkin selama ini kita tidak pernah menyadari hal itu. Gak nyangka ya pisang doang, makanan monkey gitu kan, makanan monkey yang kita bisa dapetin di mana-mana, harganya murah meriah. Kadang kalau udah kematangan di sale gitu ya, di obral gitu aja udah kadang dikasih gitu. Kita tidak pernah tanda kutip menghargai bahwa sebuah pisang, satu saja pisang, bukan satu sisir tapi satu saja pisang, itu bisa menghasilkan kondisi-kondisi yang memicu atau kondisi-kondisi yang bisa memperbaiki metabolisme tubuh kita. Jadi maka itu pentingnya kita melihat komposisi makanan dari apa yang kita asupan makanan. Oke. Nah, setelah pisang, kemudian saya pindah ke otak. Ini ngapain saya bahas ini? Tadi bahas pisang, saya pindah ke otak. Tapi ternyata ada maksudnya. Setelah tadi kita bahas pisang, maka kita perlu mengetahui bahwa asupan makanan yang tadi kalau makan segala macam menjaga kebersihan tubuh, kemudian pola tidur dan sebagainya, ternyata itu akan mempengaruhi kinerja keseluruhan tubuh kita. Dan yang perlu kita pahami bahwa selama ini mungkin kita nggak sadar nih, kalau 90% penyakit medis disebabkan oleh pikiran dan perasaan. Gak nyangka kan gitu, kalau ternyata 90% loh, gede banget kan itu persen yang besar gitu. Dan 10% baru kondisi non psikologis. 10% ini apa aja? Contoh, jatuh dari motor, itu kondisinya psikologis apa enggak? Patah tulang nih ceritanya ya, itu non psikologis maksudnya. Atau misalnya kemarin wabah jadi virus ya, kena kutu kan, yang anaknya banyak kutu-kutu gitu kan. Nah itu binatang, digigit ular, digigit nyamuk, nah itu kondisi non psikologis itu. Atau bisa juga, mohon maaf, keracunan makanan, diare gitu ya, diare karena salah makan, kebanyakan makan sambal misalnya gitu, terus diare, nah itu kondisi non psikologis. Atau keracunan makanan juga kondisi non psikologis. Jadi kalau dijabarkan ya, ada aspek-aspek yang ternyata lebih mendominasi itu aspek psikologis dibandingkan aspek medis. Maka jangan heran kalau kita bicara anak atau santri kelas 7, mungkin kita akan bilang santri kelas 7 ini sakitnya penyakit kangen. Ya, sering ya kita mendapati santri yang penyakitnya kangen. Pertanyaannya, penyakit kangen ini penyakit apa?
Dari mana kita bisa mengetahui dia penyakit kangen? Kenapa? Ya. Jadi ini terjawab sudah ketika kita menemukan ada santri yang tiba-tiba lambungnya bermasalah, yang tiba-tiba mual-mual, muntah-muntah. Ternyata diagnosa kita adalah sakit kangen. Pertanyaannya, ketika terjadi sakit kangen, apa yang kita lakukan? Kasih antangin? Bisa. Dipeluk. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Karena apa? Ini penting. Ketika kita kemudian mendapati seorang santri muntah-muntah, dikasih makan sedikit muntah, atau panas tinggi, ya, nggak turun-turun udah berapa hari, maka kesimpulan kita adalah sakit kangen. Ketika kita mampu mendiagnosa atau menyimpulkan bahwa seorang santri sakit ini adalah sakit kangen, terus apa tindakan kita terhadap sakit kangen itu? Nah, sekarang kita sudah tahu nih, 90% penyakit medis disebabkan oleh pikiran dan psikologis. Berarti kalau sakit kangen itu sakit medis atau psikologis? Psikologis. Ketika terjadi sakit psikologis, ya, ketika ada anak yang muntah-muntah, panas tinggi, nggak turun-turun udah 3 hari, kira-kira apa yang kita lakukan? Kasih HP, video call, atau main game? Main game kayaknya sesungguh. Sehat. Terus bagaimana dengan balita yang sakit gagal ginjal misalnya? Ini lagi heboh-heboh gagal ginjal. Itu mereka gagal ginjal memangnya penyakitnya hati? Emang udah ada hasad itu anak balita yang gagal ginjal gitu sehingga dia sakit? Nah, ternyata kalau kita lihat, kita perlu mengetahui dulu tahap perkembangan. Ya, nah ini yang saya tulis hanya sebagian sesuai dengan tahap perkembangan kita. Ayo, muslim-muslim, antum semua ada di tahap yang mana kira-kira? Usia berapa? Yang love. Yang love. Saya tahu. Itu kenceng banget tuh lagi butuh. Itu jomblonya udah menahun kayaknya. Udah gak tahan lagi itu pasti. Segera dicarikan, Bun. Iya. Di Al Putri banyak. Kayaknya rajin sih. Yang love ya kita bahas love dulu ya, karena ini muslim semua nih orangnya. Nah, gak jadi bisa bahas dari atas, bisa bahas dari belakang. Ketika jadi lupa saya mau ngomong. Bujang banyak yang bujang ini. Nah, kalau kita lihat itu kan sebenarnya tahap perkembangan fase perkembangan manusia dari hubungan sosial, psikososialnya itu. Wah, hujan, alhamdulillah. Nah, saya nggak bahas lagi yang balita sama yang baru lahir ya, udah selesai kita masih. Yang kita bahas itu adalah sekarang usia 6 sampai 55. Emangnya ada santri kita yang usianya 6 tahun? Nggak ada. Gak ada ya? Nggak ada. Tapi yang mau kita bahas adalah santri yang berusia 12 tahun. Jadi apa di sini? Usia 12 tahun itu adalah usia ketika dia mulai memasuki masa peralihan dari masa usia sekolah, school age, ya, menjadi usia yang fasenya adalah remaja atau adolescent. Lihat di sini, kali ini 12 sampai 18 tahun, ya, 12 sampai 18 tahun. Berarti apa? Faktor school age, usia yang masuk usia sekolah menuju remaja, itu tahapannya itu barengan, jadi beririsan. Ketika beririsan, apa yang terjadi di situ? Kita lihat adalah coping adaptif dan maladaptifnya, ketekunan versus rendah diri. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Pengetahuan kita. Kita harus tahu bahwa anak usia 12 tahun yang 12 tahun ini berarti siapa? Kelas 7 ya. Kelas 7, anak yang baru masuk, bocil-bocil SD, ya, bocil-bocil SD, anak yang lagi tengil-tengilnya gitu, minta ampun, masya Allah banget ya pokoknya. Anak
punya harapan dari orang tua dan guru. Makanya kalau kembali ke penyakit gagal ginjal, ya tadi kenapa balita gagal ginjal itu bisa nggak kita kategorikan penyakitnya penyakit psikologis? Kecenderungannya tidak bisa, karena balita belum memiliki faktor pemicu stres. Dia belum ada faktor pemicu stres. Beda dengan usia sekolah, dia sudah punya faktor pemicu stres. Apa faktor pemicu stresnya? Ekspektasi ketika seseorang sudah memiliki atau mendapati ekspektasi atau harapan dari orang lain, dari lingkungan, maka itu sudah mulai ada yang namanya pemicu stres. Contoh, misalnya antum semua yang tadi jomblo, mungkin orang tuanya udah nanya kapan nikah, jodohnya kok belum datang-datang juga. Ini usia udah berapa? Kakak sudah ada yang ngelamar, masa kamu loh yang ini belum juga? Kamu laki, nah udah mulai. Itu apa? Ekspektasi dari lingkungan luar. Sudah mulai nih pemicu stres. Ya Allah, aku punya belum juga. Jangan stres ya. Atau bisa jadi yang baru saja menikah, dia akan merasa bahwa aku mampu nggak ya menjadi suami yang baik, aku mampu tidak menjadi ayah yang baik. Ini istriku sudah mulai hamil, ya aku seneng sih istriku berhasil hamil, tapi aku mampu nggak ya nanti sekolahin bla bla bla. Dia mulai mikir, pemicu stres. Sudah mulai ada stres. Apa? Ada tekanan dari lingkungan, ada harapan dari lingkungan. Maka itulah yang terjadi di anak usia 12 tahun. Anak usia 12 tahun, ketika dia selama ini bersekolah dari usia 6 sampai 12 tahun, dia akan merasa bahwa dia memiliki ekspektasi dari orang tuanya. Ayolah dek, kok belum menang sih, belum di ranking 1. Nah, ekspektasi orang tua. Orang tua berharap, rapornya kok jelek, kenapa? Kok nggak belajar, kenapa? Ayo belajar biar nanti ranking 1, ya minimal ranking 2, ada ekspektasi. Atau pelajaran matematikanya nggak bisa, terus dimarahin gurunya terus. Jadi dia mulai merasa, aku merasa rendah diri, ketekunan versus rendah diri. Maka ketika tidak tercapai ekspektasi lingkungan, dia muncul rendah diri. Tapi ketika dia bisa memenuhi ekspektasi lingkungan, dalam hal ini orang tua dan guru, maka yang muncul adalah tekun. Anak yang tekun dia akan merasa termotivasi, saya dihargai, saya diapresiasi, apa yang saya kerjakan disukai. Antum saja ketika antum mendapatkan komplain dari Walsan, ya, yang Ustaz ya, saya juga termasuk yang sering komplain dari Ustaz ya. Ketika mendapatkan komplain dari Walsan, maka akan ada perasaan, ya Allah, apa yang saya lakukan ini apakah kemudian masih belum memenuhi standar, belum memenuhi ekspektasi tersebut, berarti masih belum bagus kinerja saya, berarti belum ada. Jadi arahnya langsung ke arah ekspektasi, muncul pemicu stres tersebut. Begitu kan ya? Nah, sehingga ketika anak 12 tahun ini yang tadinya dia memiliki ekspektasi lingkungan dari orang tua dan guru, tiba-tiba dikirim ke pondok, dikirim ke pondok, apa yang berkecamuk dalam hatinya? Tidak sesuai dengan kenyataan. Saya dibuang. Saya merasa dibuang. Berarti orang tua saya tidak mengharapkan lagi kebaikan dari saya. Itu. Ini rata-rata, walaupun anak itu mau mondok, tapi seringkali di awal ini mereka akan, kenapa sih harus mondok? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Kenapa harus saya mondok? Saya nggak mau mondok, saya mau sama mama papa misalnya gitu. Kenapa harus mondok? Bla bla bla. Nanti kita memberikan pembenaran tanda kutip versi orang tua. Mondok ini bagus, nanti kamu jadi ini, jadi begini. Versi kita akan kita tanamkan kepada anak-anak itu agar apa? Agar dia memondok, agar dia membetah. Maka ketika menghadapi anak usia 12 tahun, 13 tahun, notabene kelas 7, Anda tidak bisa bersikap seperti teman, atau tidak bisa bersikap seperti
figur ekspektasi mereka, yaitu orang tua dan guru. Tapi apa? Anda harus bersikap seperti orang tua. Jadi alangkah baiknya, mungkin ini ya masukan saja, musyrif untuk kelas 7, 60% itu yang sudah berkeluarga, 40% baru yang masih muda. Agar apa? Agar bisa menyelangi cara berpikir anak-anak. Karena punya perasaan sebagai seorang bapak. Dia paham ketika anaknya dipisahkan dari dia, tentu dia akan merasa kehilangan. Maka ketika anak yang bermasalah di kelas 7, bisa jadi ini adalah faktor sisi emosional, sisi yang dimana dia merasa dibuang oleh keluarganya. Kurang lebih begitu ya. Itu bicara kelas 7. Lain lagi kalau kita bicara kelas 8, kelas 9. Maka kelas 8 dan 9, musyrif yang paling cocok itu sebetulnya yang sebaya. Apa maksudnya masih muda-muda? Karena apa? Mereka butuh teman. Adolescent yang mereka butuhkan adalah teman. Figur teman lebih penting daripada figur orang tua. Maka tidak heran, biasanya di kelas 8 dan 9 itu yang lebih cincai sama mereka itu asik musyrifnya. Pengalaman begitu? Ya. Jadi tapi kalau yang mungkin galak gitu. Walaupun tetap ya harus ada yang galak kayak gitu. Nanti kita bisa diskusi soal siapa yang galak. Tapi kalau untuk kelas 12, untuk kelas 7 yang biasanya baru masuk, baru dilepaskan, maka kita seperti melihat anak burung yang sedang belajar terbang. Ya, anak burung yang sedang belajar terbang. Dia nggak bisa kemudian dilepas. Aduh, ini kok nggak bisa sih, nggak itu. Misalnya musyrif sudah punya target tertentu tidak tercapai, misalnya gitu. Nggak bisa dipaksakan. Karena apa? Memang ini adalah anak yang kemarin tuh disarang, cuap-cuap, dikasih makan sama orang tuanya. Mohon maaf, diketekin sama orang tuanya, diketekin ibunya, tiba-tiba dilepas. Sono lu mondok gitu. Pergi lu mondok. Anak yang biasa diketekin sama orang tuanya tiba-tiba didorong sama itu, yang ada gamang, merasa kehilangan, merasa ketakutan, merasa tidak siap dan sebagainya. Maka sangat dibutuhkan support secara psikologis, tidak hanya support secara perintah. Support secara psikologis itu penting. Ya. Maka ketika kita mendapati ada santri yang punya penyakit khas santri apa aja tadi mungkin sudah dibahas juga oleh rekan sejawat dokter yang lain, ada skabis, ada butuh rambut, anemia, emah, herpes, influenza dan juga hipotensi. Maka yang perlu kita pahami adalah tadi faktor mentalnya, sakit kangennya. Pertanyaan saya, ketika ada anak yang tadi muntah-muntah, panas tinggi, 3 hari nggak turun-turun, dan kita mengambil kesimpulan bahwa ini sakit kangen, sementara ternyata dia kena sakit mah misalnya, apa yang kita lakukan terlebih dulu? Apa yang kita lakukan dulu? Sakit kangennya atau mahnya? Sakit kangennya. Mahnya dulu ditangani. Mahnya dulu ditangani, betul. Jadi yang ditangani itulah penyakitnya. Loh, kok gitu katanya kan 90% penyakit mental itu kan dari pikiran. Harusnya sakit kangennya dulu dong yang ditangani. Kenapa kok jadi mahnya? Karena begini, ketika satu fisik itu sakit, dia akan mengganggu organ tubuh yang lain. Ya, organ tubuh yang lain. Maka ketika mahnya itu tidak segera ditangani dengan baik, itu akan berakibat atau berimbas pada komplikasi yang lain. Mungkin kena penyakit-penyakit yang lain, bisa berimbas, misalnya lambung. Lambung nanti bisa ke ulu hati, bisa ke seperti itu. Jadi kemana-mana. Nggak bisa kemudian kita, udah kasih antangin sama tolak angin, nggak bisa. Sembuhkan dulu penyakitnya. Kalau kita harus tahu dulu, ini ada demam, bukan demam udah selesai. Anak yang demam tinggi, maka dia perlu ditangani dengan sebaik-baiknya. Ada muntah-muntah, ketika ada muntah-muntah, makan nggak bisa, makan dikit muntah. Jadinya bagaimana
sedikit muntahnya, baru penuhi kebutuhan kangennya. Mau video call nggak sama Umi? Mau dengar suara Umi nggak atau ayah? Gitu. Ini Ustadz mau ngasih tahu Umi ya, tapi kamu sembuh ya, ayo semangat biar Umimu nggak khawatir. Gitu. Mulai penuhi kebutuhan psikologisnya. Jangan didiemin sampai seminggu, orang tua nggak tahu apa-apa. Gak bisa. Ntar kalau jadi apa-apa, terjadi mohon maaf, terjadi komplikasi, terjadi kondisi berat seperti yang pernah terjadi di pondok mana itu Dawa apa itu ya, anaknya sakit, pengen temen-temen dicuekin kayak gitu aja, meninggal akhirnya. Yang kena siapa? Kita muslim. Ya, saya kan jadi muslimah ya, kita muslim. Kita muslim yang kena, kasihan. Padahal kita orang baik-baik, kita tidak melakukan kejahatan, kita tidak melakukan persekongkolan kejahatan seperti yang dilakukan Sambo dan kawan-kawannya. Tapi kemudian kita kena pasal. Pasalnya apa? Pasal pengabaian, kelalaian. Itu kan sedih banget. Sama baru kemarin mungkin berapa hari yang lalu saya nonton di TV itu, walaupun ini di luar konteks kesehatan ya, bahwa ada ustadz yang akhirnya menjadi tersangka karena apa? Karena melakukan hukuman menceburkan si santri ke dalam kolam sampai si santrinya meninggal di Pekanbaru kalau saya nggak salah, mungkin boleh di browse ya. Berapa hari yang lalu tuh berita di TV CNN, saya nonton. Ini kan kasihan gitu. Hanya karena apa? Kita menganggap sepele hal-hal yang mungkin sakit kangen. Maka ketika sakit kangen, yang perlu kita lakukan adalah sembuhkan dulu penyakit fisiknya, apapun penyakitnya. Pertanyaan saya, skabis itu apa? Kudis ya. Kudis itu memang penyakit yang berkaitan dengan psikologis. Bisa jadi walaupun pemicunya adalah binatang. Ya kan ada binatang gitu ya, kotor, jorok gitu. Tapi kemudian itu kenapa satu anak bisa kena skabis, sementara anak yang satu ruangan atau satu kamar dengan dia yang lain tidak kena skabis? Kenapa? Oh, mari kita telusuri. Bisa jadi dia lagi stres. Stresnya apa? Kejar tayang hafalan, halakoh. Wajib 4-5 juz, kalau nggak bisa pulang, pusing kan dia. Nanti nggak bisa pulang, perpulangan nggak bisa pulang gimana? Stres dia. Walaupun tampilannya biasa aja, dia mungkin tetap mengerjakan tugas dengan baik. Nggak kelihatan karena itu di hati, di otaknya dia kepikiran. Maka ketika ada stres, imun dia turun, datang binatang yang namanya kutu-kutuan itu, kenalah dia. Sementara teman sekamar yang lain nggak ada tuh yang kena. Padahal kan kalau dipikir joroknya sama gitu ya, gitu. Oh, kok bisa yang satu kena, yang satu lagi enggak gitu? Kok bisa beda? Atau kena influenza oh mungkin faktor cuaca. Tuh, faktor cuaca adalah salah satu yang mempengaruhi influenza. Tapi kenapa kemudian bisa influenza sementara yang lain tidak? Atau bahkan muslim sendiri? Karena mungkin muslim lagi banyak pikiran, target tidak tercapai, habis kena marah, kormos di sini siapa yang kormos? Habis temuan masak Hanif. Mungkin seperti itu, jadi kepikiran. Akhirnya imunnya turun, besoknya sakit, kena flu, batuk, pilek dan sebagainya. Untung nggak COVID gitu ya. Kalau udah 2 tahun yang lalu langsung COVID, langsung disuruh COVID. Gitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Sehingga ketika kita mendapati ada penyakit yang dialami santri secara medis, secara fisik, maka sembuhkan dulu versi medisnya. Dan paralel dengan penyakit psikologisnya. Ketika panasnya sudah mulai reda, baru kasih tahu sembuh ya. Kita harus perhatian, nggak bisa. Karena yang kita tangani adalah manusia kita sendiri pun membutuhkan perhatian. Muslim pasti senang dong kalau KPG ini dapat kue, benar nggak? Ya, itu bentuk perhatian. Sehingga kalau ada yang ngirimin kue, minimal kopi 1 renceng, pasti kita senang. Kita nggak akan lihat lagi, ini kopi 3.000-an aja kok gue juga bisa beli gitu ya. Enggak, kita nggak lihat itu apa? Bentuk perhatian. Semua manusia, siapapun dia, profesinya termasuk saya, itu suka diberi perhatian. Maka ketika perhatian, makanya yang jomblo-jomblo sering-sering kasih perhatian. Jangan cuek makanya gimana pelaku. Cuek
Langsung mendaftar. Begitu juga dengan herpes. Pernah kejadian nggak herpes di sini? Katanya. Pernah nggak? Oh dulu ya. 3 tahun yang lalu. Herpes ini penyakit selain karena stres, juga ada faktor lain. Nanti kita bahas di sesi ya setelah setelah break gitu ya. Kita akan bahas terkait herpes. Jadi tidak saya bahas sekarang. Anemia, kekurangan zat besi juga, kurang darah juga. Nah itu bagaimana? Itu penyakit yang ada faktor stresnya. Makanannya kurang, segala macam. Maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui 8 permasalahan remaja atau permasalahan remaja apa saja. Saya mungkin sampai Iya boleh dong. soalnya kalau banyak berdiri, saya punya nyeri sendi gitu kan. Atau stres. Saya tadi tuh mau ngomong di depan, mules saya. Rasa-rasanya kok mau ke toilet gitu kan. Mau ke toilet, tapi kok nggak jadi ke toilet. Ternyata begitu selesai saya ngomong, saya baik-baik saja. Artinya apa? Artinya saya psikosomatis. Apa yang menyebabkan itu? Saya punya kekhawatiran, tanda kutip stres. Ini saya bisa nggak ya ngomong di depan audiens ini? Ada dengerin saya nggak ya? Ada bosan nggak ya? Ada ngantuk nggak ya? Pikiran, ada faktor pemicu stres. Sehingga psikosomatis saya itu menyerang satu area tubuh yang saat itu mungkin lemah, perut. Ada juga orang yang jadi apa nih? Mohon maaf nih, gemeter. Ini. Kan sering kita temuin. Nah nanti ini kita bahas juga terkait ini ya. Dia jadi mau maju gitu. Atau ada juga, pernah nggak ada mungkin santri atau bahkan ustadz sendiri ketika mau ngomong di depan umum tiba-tiba sakit, tiba-tiba nggak bisa, ada aja di pusing lah, muntah lah, apa karena psikosomatis. Harus hilang ya. Itu sebenarnya bukan penyakit fisik ya, tapi itu psikosomatisnya dia. Jadi kalau kita kembali lagi ya kepada santri, maka santri dan sebetulnya ini juga bisa saja terjadi pada musyrik-musyrik kita juga. Ada 8 permasalahan remaja. Yang pertama, kerancuan identitas. Nah ini kalau kita breakdown bisa mengarah juga kepada LGBT ya. Identitas anak remaja usia 12 sampai 18 tahun itu seringkali mulai bingung dia dengan identitasnya. Makanya kalau di perempuan sering kita temui ada yang tiba-tiba jadi tomboy. Padahal ya sering ya anak perempuan nih, yang perempuan yang tadinya dia baik-baik aja didandanin perempuan sama ibunya gitu ya sampai di usia SD. Begitu masuk SMP tiba-tiba suka pakai rok. Tiba-tiba maunya beli kaosnya yang gambarnya Guns N' Roses gitu. Terus ada gambar tengkorak kayak di sini. Celana apa sih yang buat naik gunung tuh Eiger itu yang ada laci-lacinya di sini. Enggak tahu namanya apa. Dan terus pakai itu jilbabnya tadinya udah bagus nih, jilbab syar'i, enggak mau. Maunya jilbabnya pendekin. Enggak enak tiba-tiba. Ya untung dia enggak buka jilbab, tapi banyak juga kejadian gitu. Intinya apa? Kok tiba-tiba terjadi perubahan drastis. Yang tadinya anak ini sudah diajarkan baik-baik oleh orang tuanya ya, seperti itu tiba-tiba di usia masuk 12 sampai 18 tahun berubah total semuanya. Kenapa? Karena mulai muncul kerancuan identitas. Siapa saya? Saya ini diciptakan itu untuk menjadi siapa? Fungsi saya berada di dunia ini untuk apa? Benar gak sih saya perempuan? Benar gak sih saya laki? Mulai ada seperti itu. Makanya remaja itu menjadi sangat rentan berubah identitasnya. Yang tadinya pengen laki pengen jadi perempuan, dan perempuan jadi laki. Rentan. Usia berapa? Nanti kita bahas. Usia 14 sampai 24 tahun itu adalah usia rentan berdasarkan penelitian yang menjadi LGBT ya, seperti itu. Kemudian ketidakpuasan pada diri. Tahu sendiri ya, terutama kita terutama yang cowok nih. Kalau usia 12 tahun ya ABG itu suara udah pada cempreng semua ya, gitu ya. Suara udah mulai kayak enak. Yang
tadinya suaranya mungkin bagus, merdu, tiba-tiba bangga gitu kan, pusing kita dengarnya. Tapi rata-rata begitu ya. Dan dia menyadari bahwa kok suara gue begini. Terus mulai muncul yang aneh-aneh. Tiba-tiba nunggu bulu apaan ini kan begitu. Terus tiba-tiba kok ada yang berubah di sininya, laki. Itu dia ngelirik temennya. Dia ngelirik temennya nih. Kok teman saya belum ada tuh bulu-bulu. Saya ingat nih anak saya sendiri. Kadang geli gitu kita kalau dengan obrolan apa bocil-bocil yang nanggung mau ABG ini. Jadi dengan polosnya anak saya cerita, dan saya mendengarkan dengan baik dan benar dan berusaha menahan ketawa. Jadi waktu nunggu jemputan, ini masih SD, nunggu jemputan, saya jemput, kemudian apakah dia cerita, pas di mobil tuh cerita, Mama, tadi si anggaplah namanya siapa, taruhlah namanya Fulan gitu ya. Tadi si Fulan nanya, kamu udah ada bulunya? Kamu bulunya ada di mana aja? Itu untung saya masih konsen gitu ya nyetir ya. Aku ketawa tapi takut dosa gitu kan, ya udah. Akhirnya aku juga sudah punya bulu, tapi aku nggak punya bulu di yang tertentu itu. Pokoknya susah juga saya ngomongnya kan gitu. Nah, akhirnya dia bilang, kamu sudah ada belum? Terus kamu kok si itu, misalnya dia tunjuk lagi temen yang lain, si Valin misalnya gitu. Si Valin itu juga udah ada bulunya. Tapi kok dia cuma, maaf misalnya di tiap doang, tapi tidak ada di area lain. Itu obrolan bocil ya, obrolan bocil SD yang lagi melihat kenapa tubuh saya kok tiba-tiba muncul hal-hal yang seperti ini. Dia bingung gitu. Maka muncullah ketidakpuasan diri. Kenapa kok tidak puas itu? Kok saya beda sama teman saya? Belum lagi yang badannya tiba-tiba tumbuh besar. Terus ada yang masih kutek gitu, kecil. Dia itu gak pede. Kenapa saya tinggi sendiri? Dia gak pede dengan ketinggiannya dia. Kok saya tinggi sendiri? Teman saya masih seperti dulu, kenapa saya tiba-tiba tinggi sendiri? Atau kebalikannya, kenapa saya rendah sendiri? Sementara teman saya udah meninggi semua. Kok saya ketinggalan masih di sini? Dia mulai tidak puas pada dirinya. Usia berapa? 12-13 tahun, yaitu kelas-kelas 7 itu. Makanya jangan heran, usia segitu, bahkan sampai kelas 2, kelas 8, kelas 9 itu kadang masih ada yang kalau celah-celahan, pasti celahannya soal fisik, betul ya? Hitam, gitu ya. Hitam lu, gitu kan, kalau di Jakarta tuh gitu. Hitam kayak anak wajan, maaf gitu ya. Misalnya sampai kayak gitu tuh ngomongnya. Kadang bicaranya itu betul-betul kosakata yang kasar, apa segala macam. Tapi itulah usia mereka melakukan ejekan, kemudian meledek teman-temannya. Itu sebetulnya untuk menutupi ketidakpuasan diri mereka sendiri. Mereka tidak puas terhadap diri mereka juga sebetulnya. Jadi ketika kita mendengar kadang-kadang ada yang ledek-ledekannya soal fisik, pendek, apa segala macam, maka kita perlu telusuri ini ledekan ini sebatas mana? Apakah sampai ke tahap fisik atau cuma ledek-ledekan doang? Kalau ledek-ledekan udahlah biarin aja gitu kan, cincain aja udah, emang waktunya begitu mereka ledek-ledekan. Jangan nanti kita, ini kadang walsan ya, saya tahu walsan nanti merasa oh ini pembulian gitu kan, ledek-ledekannya anaknya dikatain hitam, dikatain jelek, dikatain apa segala macam, pendek anak lu, bau badan lu gitu kan, ya emang pada bau gitu usia segitu. Terus bulunya kebanyakan misalnya gitu, terus segala macam, terus kalau botak lu kayak korek api misalnya gitu. Terus ada lagi kayak pentolan korek api, ada lagi tuh yang celah-celahannya pokoknya macem-macem deh, lucu-lucu, kadang kita dengarnya juga lucu. Saya jadi melihat bahwa ketidakpuasan diri dan juga ketidakpuasan pada tubuh itu satu paket. Ketika dia merasa tidak puas pada tubuhnya, dia juga mulai merasakan minder, tidak nyaman. Aduh, kok saya ketinggian ya? Yang tinggi ini nggak pede. Kok saya tinggi ya? Kok yang lain masih minder? Apa yang terjadi pada diri saya? Atau dia mulai merasa ekspektasi tadi, kok saya tidak bisa memberikan orang tua saya prestasi, saya nggak bisa menang panahan, barusan ya, gitu, panahan misalnya, atau HFS misalnya, kok
saya nggak bisa ya kasih. Jadi di sini butuh sekali support secara psikologis. Agar apa? Agar dia tidak mundur motivasinya. Karena memang dia membutuhkan itu. Itu anak-anak remaja. Nah yang keempat, ini menarik. Kurang nyaman dengan isu seksual, tapi pengen tahu. Makanya yang paling rajin browsing pornografi dan kawan-kawan itu usia remaja. Tapi kalau ditanya, itu langsung jadi anak baik semua kan? Alim semua. Langsung jadi, nggak tahu tante gitu. Gak pernah denger ya kayak gitu, nangis banget. Padahal kita tahu dia baru nonton gitu kan. Gitu. Itu sering terjadi. Jadi apa? Mereka mulai tumbuh kesadaran, ya, tumbuh kesadaran bahwa isu seksual ini isu yang tabu untuk diperbincangkan, tapi gue pengen tahu itu apaan sih? Ya, bisa dipahami ya. Mereka mulai pengen tahu. Dan itu berkaitan juga dengan perubahan fisik dia itu tadi, karena sudah mulai muncul ini yang tiba-tiba kok ada bulu di sana, bulu di sini, kan bingung dia jadi kan. Dia pengen tahu. Dan mulai muncul ketidaknyamanan dengan teman sebaya. Nah ini banyak banget nih kejadian yang sering saya dengar ya, di kelas 7, 8, 9. Karena anak saya kelas 7, jadi ya saya cerita kelas 7 saja. Ketidaknyamanan dengan teman sebaya ini seringkali kemudian nyampe ke telinga Walsan, betul? Ketika nyampe ke telinga Walsan, tentu akan berbeda penerimanya Walsan. Gak nyaman dengan teman sebaya, saya tidak nyaman dengan si A. Kenapa? Suka ngata-ngatain, dikatain autis lah, dikatain jelek lah, gitu, dikatain bau lah, gitu. Terus cerita ke Walsan. Sebagai orang tua, saya mau dulu bentar. Sebagai orang tua tuh fasenya ada di mana? Usia 35-55. Sebagai orang tua, kekuatan utama orang tua adalah care, peduli. Maka ketika mendengar anaknya dikatain autis, anaknya dikatain jelek, anaknya dikatain bau dan kawan-kawan, Walsan akan bereaksi. Reaksi Walsan dengan reaksi anak tentu berbeda. Mungkin maksud hatinya anak dia hanya bercerita, tapi nggak ada maksud apa-apa sebenarnya, cuma mau cerita doang. Tapi karena ceritanya itu tanda kutip negatif, penerimaan Walsan beda, akan reaktif. Karena apa? Walsan menjalani peran sebagai orang tua. Memang itu udah fasenya wali santri. Fasenya saya sebagai orang tua. Ketika usia saya sudah memasuki antara 35 sampai 55, maka fase perkembangan saya itu adalah fase orang tua. Makanya ketika mendapati cerita dari si santri, aku mah dikatain sama si fulan, apa? Aku dikatain bego, tolol, gitu. Siapa itu yang ngomong? Siapa namanya? Reaksi ya. Terus apa yang harus dilakukan musrif dengan seperti ini? Pasti nyarinya musrif dong. Ya, siapa? Musrif, ABCD, semua pasti kena. Musrif, Assalamualaikum Ustaz. Saya juga termasuk salah satunya ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, apa benar gitu ya? Si fulan bilang ke anak saya begini. Sebaiknya musrif jawabnya gimana? Tenang Bu. Teratasi semuanya. Baiknya gimana jawabnya? Musrif baiknya gimana? Ketika mendapati cerita seperti itu dari Walsan. Apa? Panggilan aja foto. Cerita aja. Mungkin untuk pertama disampaikan ke orang tua sebentar nih ya. Saya akan mungkin kalau memang anaknya ada mengarah ke sana memang ketika lakunya kasar, apa mungkin kita minta maaf dulu mungkin sebenarnya ya coba saya klarifikasi lagi. Nanti kalau memang seperti itu saya edukasi anaknya bersangkutan. Benar itu. Ya. Jadi gini, tugas pertama musrif adalah menenangkan orang tua. Ya, satu, menenangkan. Yang kedua adalah tidak menutup-nutupi fakta. Ya, tugas pertama musrif ketika mendapati ada Walsan, tiba-tiba ketok chat WA,
Muslim lihat, walsan nih gitu. Ustaz, Enggak sebegitunya. Humanis semuanya. ada yang bilang, iya, kita juga kan lihat, walsan lagi nih kayak gitu. Dia lagi gitu kan, yang berisik ini nih kayak gini. Maaf Ustaz, Assalamualaikum, ahwan. Saya begitu dong pasti ke sana. Gak mungkin Ustaz, gimana sih Ustaz? Saya dengar anak saya dimaki-maki, dikatain begini. Oke, pasti depannya minimal ada ahwannya dulu atau Assalamualaikum. Bener ya Ustaz ya? Nah, katanya si Fulan bilang anak saya begini atau gimana? Reaksi pertama Muslim idealnya adalah menenangkan walsan. Saya sebagai walsan juga gitu ya, saya bisa memahami bagaimana kondisi saya sebagai walsan, dan saya juga bisa memahami pada saat kita mendapati cerita anak gue tiba-tiba ditendang sama si Fulan, aduh, gitu. Saya orang tua fasenya, jadi jelas pasti yang didahulukan adalah reaksi sebagai orang tua. Maka fase perkembangan manusia akan menentukan reaksi kita dalam menghadapi konflik. Maka akan beda reaksi saat anak santri misalnya kelas 7 yang punya kakak di kelas 10 pada saat mendengar adik gue dikeroyok misalnya, atau adik gue itu, dia akan berbeda reaksinya dengan orang tua. Kenapa? Memang fase perkembangannya. Jadi ini sangat normal sekali ketika mendapati ada WA santri, WA walsan yang mempertanyakan itu. Dan saya sendiri juga mengalami itu ketika saya mendapati misalnya yang udah-udah saya dapat cerita dari walsan lain. Waduh, ini terjadi apa? Misalnya terjadi ada pukulan lah, tendangan lah. Saya sebagai orang tua tentu juga akan prihatin. Loh kenapa ya kok begini ya? Terus bagaimana? Maka reaksi pertama Muslim harus pertama menenangkan walsan. Itu. Yang kedua adalah memberikan informasi yang sesuai fakta, tidak menutup-nutupi fakta. Maka tadi jawabannya cukup bagus. Ketika seorang Muslim tidak tahu menahu tentang permasalahan yang dibahas, saya dapat tiba-tiba kok walsan tahu aja ya, ada yang ribut misalnya bawa tongkat misalnya gitu. Tahu dari mana? Gue aja nggak tahu, kok dia bisa tahu gitu ya? Dapat dari mana infonya nih walsan? Kok walsan di ujung Berung sana gitu kan? Di jauh di Papua sana, atau di Aceh sana, kok dapat aja infonya? Anaknya dikejar-kejar pakai tongkat, dapat dari mana? Saya yang tiap hari beredar di pondok nggak tahu apa saya soal itu. Gitu ya? Bisa. Maka ketika Muslim tidak tahu menahu informasinya, sementara mendapati berita yang demikian, maka pertama, tenangkan dulu walsan. Yang kedua, pastikan mencari informasi yang benar, dan yang ketiga, tidak menutup-nutupi fakta. Agar apa? Tujuannya apa begitu? Tujuannya agar walsan ketika dia mendapati bahwa dia bisa mempercayai informasi yang disampaikan Muslim, maka itu akan terjalin kerjasama antara walsan dan Muslim. Enak, nggak ngerepotin jadinya walsan itu. Karena apa? Dia akan berusaha bagaimana caranya agar anak saya ini tidak menjadi korban, dan anak yang lain juga dia akan berpikir seperti itu. Kenapa? Fasenya adalah fase peduli, care. Dia akan care. Seperti itu, ya. Maka saat mendapati, kita tadi menyebut mana sih ya? Ini yang sering banget terjadi di kalangan pondok ya. Yang keberapa tidak peduli dengan situasi sosial. Ya ini ya biasanya anak-anak ini kan gak peduli sama situasi sosial, yang mau sambung ya mau apa peduli gitu ya. Ya saya pikir dan mungkin kalau di pondok agak beda, karena pondok berusaha sedemikian rupa kita diajarkan untuk berempati pada kondisi yang lain, misalnya saling berbagi. Kemudian kalau ada, saya suka banget tuh ketika datang santri baru. Wah ini kan saya datang saat kelasan baru nih, ngelihat kakak kelas apa GPH ya. Iya. Mari bunda saya tolong. Udah ganteng, soleh, baik. Walsan, saya walsan. Walsan nih walsan. Oh iya mas, saya bingung kan mau terima kasih siapa, mas atau ustad gitu kan. Tapi kok sama
nih, foto dulu di apa yang baliho Instagram itu, foto. Sini bunda saya bantuin, kok baik banget gitu, langsung celing-celing langsung seneng. Gitu. Kenapa? Merasa peka dengan situasi sosial bahwa si remaja ini tahu bahwa Walsan atau santri baru ini butuh pertolongan, bukan hanya ngangkat barang, tapi juga ini kita harus kemana ya? Gua harus kemana ya? Ini alurnya kemana ya? Barang ini mau ditaruh di mana? Apa gua tinggal di sini? Apa mau gua taruh di mana? Kan gitu. Jadi kita berpikirnya itu perspektif orang lain, jadi bukan perspektif kita. Tapi kalau di pondok agak beda. Tapi kalau di luar sana rata-rata nggak peduli, empatinya kurang. Seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut. Ketidakcocokan dengan orang tua. Nah, ini yang sering terjadi, imbasnya ke pondok. Betul? Ada masalah di orang tua, efeknya kena di pondok. Loh, kenapa? Efeknya kena di pondok. Karena apa? Tidak semua motivasinya Walsan menaruh anaknya di pondok, terutama al-Tafis, adalah sebagai tujuannya untuk anaknya biar jadi hafiz Quran. Tidak semua. Jadi nggak semua orang tua itu punya motivasi yang seragam. Bisa jadi motivasinya adalah agar anak gue dibenerin deh di pondok. Ini anak nakal banget, udah nggak sanggup lagi, saya udah kangen betul sama anak ini. Saya butuh, udah, kasih pondok aja udah, biar pondok aja udah yang ini. Saya udah nggak sanggup lagi, angkat tangan. Jadi kadang motivasi wali santri itu tidak selamanya seragam, homogen dengan apa yang mungkin kita harapkan, biar dia jadi hafiz Quran, bisa memberikan mahkota pada kedua orang tuanya dan bla bla yang arahnya positif. Tidak semuanya. Bisa jadi saya udah nggak sanggup sama anak ini, mendingan dia di pondok aja udah. Tanda kutip kalau ekstrimnya, karena saya misalnya nanganin kasus ekstrim ya, atau PSK tuh sering banget nanganin kasus ekstrim. Daripada gue bunuh nih anak, mending gue taruh di pondok. Nah, jadi seringkali ini ketidakcocokan pada orang tua berimbas pada pondok. Dia bermasalah, anak bermasalah di pondok. Anaknya bermasalah, bikin ulah ini itu segala macam. Padahal sebetulnya masalahnya bukan sama pondok, masalahnya sebetulnya sama keluarganya. Tapi kita pondok kena imbasnya. Karena apa? Pondok nggak tahu menahu nih masalahnya di rumah bagaimana. Kita nggak ada yang tahu. Emang ada yang tahu masalah masing-masing? Misal anak saya bermasalah, ada yang tahu nggak masalahnya? Nggak ada yang tahu. Contohnya kejadiannya adalah anak ini bikin ulah, bikin pusing, 7 keliling, apalagi Ustadz Hanif pusing banget gitu kan. Akhirnya apa? Pondok yang punya mulai bermasalah tuh ketika kapan? Ketika ada gesekan atau interaksi dengan walsan atau santri lain. Walsan lain mulai gak terima anak gua diginiin, gak terima itu segala macam. Mulai jadi permasalahan di situ, ketidakcocokan dengan orang tua berimbas kepada pondok. Jadi bukan selamanya pondok itu bersalah gitu. Nah, ini yang kadang-kadang memang walsan dan pondok itu harus punya komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan. Agar apa? Kesalahpahaman, miskom antara pola pengasuhan santri itu bisa diminimalisir. Komunikasi itu penting, terutama komunikasi yang transparan. Jangan misalnya kayak sakit, harus ada SOP yang jelas. Berapa hari santri sakit, SOP-nya baru kasih tahu ke walsan. Jangan nunggu seminggu baru kasih tahu ke walsan. Kita kalau udah COVID pusing, kan begitu. Apa 2 hari, apa 3 hari. Nah, kalau misalnya kelihatannya parah, mungkin 2 hari langsung kasih tahu. Jadi ada aturan sistematika yang cukup jelas SOP itu bagaimana. Nah, kemudian yang terakhir bisa jadi kekerasan pada masa kanak-kanak, mungkin pernah jadi korban trauma besar, misalnya yang di Aceh yang tsunami atau gempa bumi, bala bencana seperti itu, korban kekerasan, atau bisa jadi korban pernah banyak hal ya, kekerasan dan pengalaman traumatik. Nah, ini mungkin agak tidak terlalu banyak saya bahas gitu ya. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa memahami kondisi santri, ya, santri ini sakit kangen atau PPS pura-pura sakit jadi nggak mau puasa, atau PPS nggak mau masuk halakoh, PPS nggak mau masuk kelas,
atau emang sakit beneran, atau emang cuma sekedar kangen, atau sebenarnya butuh teman ngobrol, maka mungkin kita perlu sedikit mengenal ya yang namanya bahasa tubuh. Mungkin ada ustadz di sini antum sudah pernah mengetahui atau belajar sendiri, tapi bisa jadi kita tetap bahas untuk penyegaran saja bahwa secara sederhana perlu kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perilaku santri. Bagi santri, emosi yang umum terjadi adalah yang umum ya, yang umum terjadi pada santri itu ada 4. Jadi emosi terkejut itu jarang kejadian sama santri itu. Hah? Jarang. Acting. Hah? Makanannya? Kasih lagi? Jarang gitu. Hah? Halakoh lagi? Jarang. Itu kayak anak ABG yang ini sih, biasanya cewek tuh yang kayak gitu. Kalau cowok agak jarang. Jadi kalau emosi yang umum terjadi pada santri itu pertama sedih, yang kedua adalah takut, marah, dan gembira. Ya, sedih kelas 7 paling banyak, takut kelas 7, kelas 8 gembira, marah kelas 8, kelas 9 tergantung keadaan. Ya, ini yang umum. Kelas 10. Nah, kelas 10 kan nggak semuanya masuk latar belakangnya dari pondok. Bisa jadi kelas 10 ini ada yang dari non pondok, ya kan masuknya. Kira-kira emosinya sama nggak dengan kelas 7? Pertanyaan saya. Sama nggak? Kalau emosi kelas 7, 3 bulan pertama itu 2 yang paling dominan, sedih dan takut. Kelas 7, 3 bulan pertama. 3 bulan termin, 3 bulan berikutnya sudah mulai ada perasaan gembira. Marah kalau udah mulai diganggu-ganggu. Ya kan aslinya udah pada mulai kelihatan ya, tengil-tengilnya kan udah pada mulai kelihatan. Nah, udah deh tuh, ngapain ngatain gue gitu kan? Ngapain gue? Kon itu loh udah mulai keluar-keluar konnya itu kan segala macam udah mulai gitu kan. Nah, emosi yang umum terjadi pada santri itu ada 4. Dan perilaku yang sering terjadi pada santri itu ada 3 poin. Pertama adalah berbohong, yang kedua adalah membangkang, yang ketiga adalah kooperatif. Ini adalah perilaku yang umum terjadi. Berbohong, Ustadz nggak bisa masuk kelas. Kenapa? Sakit perut. Perutmu yang mana? Perut Ustadz. Yang mana? Yang kiri. Emang diapain perutmu yang kiri? Sakit Ustadz, nggak bisa masuk ke kelas ini. Benar nggak sakit? Betul tidak? Ustadz, muntah. Kapan muntahnya? Tadi pagi. Berapa kali muntah? 3 kali. Aku kamu masih makan jeruk, masih udah makan susu, katanya muntah. Bisa kalau udah muntah kan nggak bisa minum susu lagi. Diem. Tahu Anda? Tahu Anda? Kamu ketahuan. Berbohong. Ya banyak lah cerita-cerita. Pasti muslim udah paham. Membangkang. Membangkang. Enggak. Bersihin kamarnya. Azan? Belum. Bersihin kamarnya. Nanti Ustaz. Sekarang? Enggak, nanti Ustaz. Saya hitung sampai 3. Lo apa sih Ustaz ini lo? Rese kan mulai kan. Atau kooperatif. Nah ini alhamdulillah. Kalau banyak syukur nggak repot ya kalian semua ya. Tenang. Ya. Kita harapkan semuanya begini. Walaupun nanti saya akan bahas juga tipikal kooperatif yang bagaimana yang perlu dicurigai juga, gitu ya. Oke, jadi kita cek lembarannya. Jadi buat apa saya berikan lembaran ini? Lembaran itu saya berikan tujuannya adalah memberikan gambaran secara terstruktur dan lebih detail terhadap kondisi mental para santri saat itu. Saat itu tuh apa? Saat diberikan penilaian, sehingga pihak pondok dapat melakukan tindakan tertentu untuk menjaga agar proses belajar mengajar itu serta pengasuhan lebih kondusif. Jadi nggak ngerepotin gitu kan, bikin pusing muslimnya bentar-bentar, kasihan gitu loh, kapan sehat nggak muslim-muslim ini kan gitu. Ya
belum sempat mikirin jodohnya, belum sempat mikirin tuh ya mikirin santri, ya kosnya gitu kan. Badannya Jodoh. Nah, jadi ketika kita setidaknya mengenal sedikit saja pola perilaku santri, kemudian kita mengetahui bagaimana tujuan yang akan kita berikan, maka poinnya adalah, kuncinya adalah bagaimana memahami kondisi psikologisnya santri, sehingga perlu perhatian khusus dari pihak pondok. Jadi kalau yang tadi misalnya, kapan waktunya yang membangkang ini perlu tindakan tegas, kapan waktunya berbohong ini perlu kita telusuri lebih dalam, kapan kooperatif ini bisa kita lihat sebagai kooperatif yang ada maunya, gitu ya. Nah itu walaupun memang mungkin tidak bisa sedalam itu, tetapi setidaknya untuk yang dua pertama, membangkang dan berbohong itu kita bisa tahu gitu, agar tidak mengganggu proses kepengasuhan bagi santri lain yang baik-baik saja. Kan kasihan, hanya gara-gara satu titik rusak susu sebelah, pusing kan, capek juga kita gitu. Dan kasihannya lagi nanti kena, maju kena, mundur kena, sama walsan kena, sama santri kena, sama atas kena gitu kan. Nasib banget jadi muslim gitu kan. Ya, oke. Kemudian tidak melakukan pengabaian. Ya, nah ini poin. Tidak melakukan pengabaian atau meremehkan pukul rata ya, dalam kurung pukul rata kondisi tertentu yang terkesan unik, janggal atau lucu. Nah, saya sempat dapat cerita mengenai unik ini. Ada satu anak, dia suka pakai baju berlapis-lapis, ya, suka pakai baju berlapis-lapis, 3 atau 4 lapis itu. Pertanyaan saya, wajar nggak sih? Ya. Wajar dong. Kok enggak? Kalau dia ngomong apa? Ya, kalau kita lihat dari suhu, wajar. Mungkin dia bukan berasal dari daerah dingin sehingga dia merasa kedinginan. Ya, jadi dia mungkin nggak tahan dingin, dia pakai baju berlapis-lapis. Oke. Kemudian jadi tidak wajar ketika jam 3 pagi dia mandi dengan baju berlapis-lapis itu. Mungkin ada yang pernah dengar, saya dapat cerita gitu. Kaget dong kita. Pertanyaan saya, santri seperti ini perlu nggak kita notice ya? Maksudnya kita jadikan perhatian, perlu. Kenapa? Bagaimana ceritanya logika kita kalau dia kedinginan, gak mungkin dia akan mandi jam 3 pagi dengan baju berlapis. Mandi tentu dia akan berusaha membuka bajunya, dan setelah dia kedinginan dia akan memakai lagi baju itu untuk menghangat karena hawa di baju ini dingin. Logika, kita main logika. Jadi kalau ada yang bersikap udah pakai baju berlapis-lapis, terus dia mandi lengkap dengan bajunya tersebut, maka itu patut menjadi perhatian kita. Ini something wrong. What's wrong? Kita harus tahu. Karena itulah jadi dianggap ini sesuatu yang janggal atau lucu. Atau ada lagi kasus, pokoknya semua anak harus minta maaf sama aku. Ini anak, aku nggak suka, mereka semua bersalah sama aku, mereka semua harus minta maaf sama aku. Kalau nggak, aku kunci ruangan kelasnya. Mungkin ada yang pernah kejadian seperti itu. Lucu nggak itu? Lucu. Kok bisa dia kemudian akhirnya apa? Kondisi ini perlu menjadi perhatian kita. Jangan kita ikut-ikutan cuma ketawa doang, ya lucu sih. Gitu. Tapi kita sebagai muslim kita perlu menjadi perhatian. Jadi memang tugas muslim ini intinya adalah kesungguhan untuk melihat perkembangan santri. Gak bisa kita kemudian hanya sekedar membangunkan santri jam 3 pagi, kemudian nanti patroli lagi sampai dia masuk sekolah, nanti siang patroli lagi, malam dan sebagainya. Kita tuh nggak bisa, karena memang ini adalah apa ya, tugas dan fungsinya muslim sebagai tanda kutip pengganti orang tua. Karena ini pengasuhan. Beda kalau misalnya dia tidak diasuh 24 jam di sini. Itu mungkin bobot tanggung jawabnya agak berbeda. Tetapi karena ini bobot tanggung jawabnya 24 jam, maka mau tidak mau kita harus care, kita harus peduli dengan santri-santri tersebut. Dan di sini kita juga perlu melihat bahwa ada santri-santri yang mungkin perlu pendampingan khusus atau perhatian khusus agar apa? Agar kita tidak salah mengambil keputusan yang nantinya berimbas kepada anak lain dan
konyol seperti itu, atau kita dapat cerita ada santri yang kebetulan suka memukul temannya, atau suka memalak temannya, atau suka mencuri barang temannya, maka kita harus lebih lebih serius untuk melihat bahwa perlu nggak sih kita melakukan pembiaran terhadap perilaku tersebut. Alah, namanya di pondok ya biasa kalau barang hilang. Pertanyaan saya, fungsi kepengasuhan apa? Apakah kita kepengasuhan ini fungsinya adalah untuk melakukan pembiaran saat terjadi perilaku yang negatif? Itu mah biasa, gak apa-apa, namanya juga di pondok, semua pondok juga gitu. Kalau gitu juga boleh kita mengatakan, loh semua orang juga korupsi, kayak itu biasa, enggak kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak melakukan pembiaran pada kondisi-kondisi yang unik. Nanti saya balik lagi, nanti mungkin break, baru saya akan bahas terkait yang lembaran itu. Maka yang perlu dipahami adalah terkait teknik penilaian kondisi mental ini, saya ingin memberikan semacam panduan untuk para musyrif agar musyrif tidak lagi kayak awang-awang gitu, ngambang. Ini anaknya kenapa sih? Gitu. Ini perlu perhatian atau tidak? Dan tugas musyrif adalah tadi 3, memberikan fungsi penenangan bagi para wawasan. Yang kedua, mencari tahu klarifikasi sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, memberikan informasi sesuai fakta, transparan kepada utamanya wawasan. Karena wawasan itu sebenarnya gini, ya kita mau tidak mau harus berbicara tentang ini pondok modern atau pondok konvensional. Pondok modern, tipikal wawasannya agak berbeda dengan pondok konvensional. Kalau pondok konvensional, dia merasa ketika dia masuk ke dalam pondok ya sudah, nerimo saja apapun kata kiainya. Tapi kalau pondok modern nggak bisa begitu. Pondok modern dia merasa bahwa dia memilih masuk ke pondok modern ini adalah sebagai upaya untuk mendapatkan pelayanan lebih. Makanya dia mau bayar lebih. Gitu. Ada harga, ada rupa. Maka dari itu ketika terjadi sakit misalnya, ya, ada seorang santri sakit berhari-hari, nggak masuk, mungkin seminggu atau 2 minggu, demam berdarah kayak apa, kayak tipes, kayak mah akut dan sebagainya. Pernahkah terpikir atau mungkin pernahkah ada itu semacam SOP yang wajib dilakukan oleh para musyrif untuk kemudian melakukan kunjungan pada santri yang sedang sakit lebih dari seminggu, misalnya dirawat di rumah sakit, itu ada nggak? Atau minimal kalau musyrif terlalu sibuk, pihak humas atau mungkin pihak pengasuhan. Karena apa? Itu adalah bagian dari pelayanan yang ditujukan, yang membedakan antara pondok modern dengan pondok konvensional. Di pondok modern, psikologi konsumen itu sangat penting. Dan ini akan berkaitan kepada bagaimana bus marketing. Seorang wali santri yang merasa puas dengan pelayanan pondok, maka dia tidak perlu dibayar berjuta-juta untuk melakukan marketing. Dia akan dengan senang hati dan sukarela bercerita dan mungkin membanggakan pondok itu dan kemudian mengajak, ayo kalau mau pondok di Aroma aja, kan gitu ya tagline-nya. Kan begitu ya, pondok di Aroma aja. Hashtag, jangan lupa hashtag. Dia akan dengan senang hati melakukan itu. Namun akan berbeda ketika dia mendapati ketidakpuasan, terutama yang berkaitan langsung dengan dirinya. Apa itu? Mungkin anaknya diperlakukan tidak baik, mungkin. Terus gimana dong, kan kita lagi pengasuhan ini. Ya kalau anaknya nakal ya gimana? Nah itu tadi, ketika anak nakal maka kepengasuhan harus punya standar SOP yang cukup sistematis, cukup jelas. Poin hukuman itu diberikan pada kapan, kemudian jenis-jenis hukuman itu bagaimana, sehingga jelas. Dan ini sebetulnya perlu disampaikan ke wali santri di awal saat serah terima. Jadi namanya kita, mohon maaf nih, saya kalau titip barang aja, misal ya, saya titip barang belanja, saya beli kue buat anak saya, Ustadz
titip ya, buat si fulan kamar B misalnya gitu, kamar B. Kalau titip isinya ada roti, ada pulpen, ada sepatu, ada sendal, kemarin hilang. Oh, gitu. Mohon disampaikan, nanti kalau sudah sampaikan tolong difotokan atau tolong disampaikan ke saya. Pertanyaannya, ngapain saya menyampaikan seperti itu? Kenapa? Itu adalah bagian dari bukti bahwa fakta tersebut itu harus disampaikan secara transparan. Agar apa? Meminimalisir kecenderungan kita untuk berprasangka terhadap orang lain. Apalagi ini ketika kita menitipkan anak kita ke suatu tempat, bukan nitip cuma sehari 2 hari, tapi berbulan bahkan bertahun di situ, sementara kita tidak tahu apapun tentang kondisi kepengasuhan anak buah ini diapain di situ.